Ya, pemirsa SMTV, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Kabupaten Sumedang hari Rabu 15 Maret 2023, yang mana pada kegiatan hari ini diselenggarakan acara Musrenbang RKPD dengan mengambil tema pembangunan sumber daya manusia, digital ekonomi unggul, daya saing daerah punjul. Dan sudah nampak hadir nih pemirsa SMTV beberapa undangan peserta Musrenbang Kabupaten untuk tahun 2024 dari jajaran unsur Porkopimda Kabupaten Sumedang, kemudian dari jajaran DPRD Kabupaten Sumedang, kemudian beberapa delegasi kecamatan dan juga para FDM beserta tamu undangan lainnya yang hadir juga dari kabupaten kota lain. Dan untuk rangkaian kegiatan acara nanti akan dibuka oleh laporan panitia yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Ibu Hajah Tuti Ruswati, dan juga akan disampaikan juga rancangan RKP yang nanti akan hadir narasumber dari Bappenas RI dan juga dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Dan seperti apa rangkaian kegiatan selengkapnya, kita simak tayangan berikut ini. Kabupaten Sumedang, salah satu daerah di Jawa Barat yang terus bertransformasi menjadi daerah termaju di Indonesia. Implementasi pemerintahan berkelas dunia terus dioptimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secepat-cepatnya. Penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melepaskan capaian-capaian pembangunan di segala bidang. Sumber daya manusia yang unggul merupakan modal dasar bagi Kabupaten Sumedang dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Digitalisasi segala bidang, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah merubah konsep-konsep konvensional ke digital. Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang yang masih didominasi oleh kaum milenial yang produktif dan melek teknologi menjadi peluang untuk berkembangnya perekonomian yang berbasis ekonomi digital di Kabupaten Sumedang yang akan mengukir laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan menurunkan angka kemiskinan sehingga menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan sumber daya manusia dan ekonomi yang unggul, pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan strategi 4 Masagi K5 Pancal, yaitu 4 Masagi ketahanan pangan sebagai pos bisnis dan atensi bersama menghadapi isu strategis resesi global dan krisis pangan. Hilirisasi industri dan agrobisnis nilai tambah bagi orang-orang di Sumedang sehingga menambah pendapatan bagi masyarakat. Digitalisasi ekonomi dan literasi digital mempercepat distribusi dengan memanfaatkan aplikasi yang ada sebagai referensi untuk mengambil kebijakan. Akselerasi Kabupaten Pariwisata, terwujudnya Sumedang sebagai Kabupaten Pariwisata. K5 Pancal, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
Ya, selanjutnya pemirsa SMTV, marilah kita simak bersama laporan panitia kegiatan yang langsung disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Ibu Hajah Tuti Ruswati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami selaku panitia penyelenggara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, latar belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan dan rancangan akhir RKPD. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, pendekatan atas bawah, bawah atas, dan sistem pendekatan politik. Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026. serta memperhatikan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Maksud dan tujuan, maksud penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kabupaten adalah sebagai forum antar pemangku kepentingan atau stakeholders pembangunan di Kabupaten Sumedang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2024. Tujuannya adalah bahwa forum musrenbang ini untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2024 dengan hasil yang pertama adalah menyepakati permasalahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokasi dan penyelarasan program kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Yang keempat, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Ya, baik pemirsa SMTV yang ada di rumah, selanjutnya kita simak bersama arahan dan juga sekaligus pembukaan secara resmi Musrenbang Kabupaten Sumedang tahun 2023 yang akan langsung dibuka oleh Bupati Sumedang, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan membahas menyempurnakan RKPD tahun 2024. RKPD ini tentunya disusun berdasarkan hasil penjabaran dari RPD Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang baru kita bahas bersama dengan DPRD. Ini kenapa ya sampai 2026? Itu Pak Atan bertanya sama Pak Jaja. Jadi RPD ini tidak disusun oleh tidak disusun ketika visi misi bupati yang baru, tapi disusun sekarang RPD 2004-2006 sudah kita putuskan. Dan RKPD 2024 ini adalah penjabaran pertama dari RPD tahun 2004-2026
dengan tetap memperhatikan kepada pusat RKP 2024 dan rancangan awal RKPD Provinsi 2024. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau membahas itu ada acuannya, ada dasarnya. Kemudian tadi Bu Tutu sudah menyampaikan beberapa pendekatan kita dalam menyusun sebuah perencanaan. Ada pendekatan teknokratik yang selama ini Bapeda telah lakukan. Ada pendekatan partisipatif dengan musrenbangnya dan sebagainya, termasuk pendekatan top down dan bottom up, dan juga terakhir pendekatan politik. Inilah pendekatan-pendekatan yang harus mewarnai penyusunan dan penyempurnaan RKPD kita. Ya, selanjutnya untuk saat ini pemirsa SMTV akan digelar diskusi atau seminar yang akan langsung dipimpin dengan moderator. Kemudian yang akan memaparkan narasumber yang pertama dari Bappenas RI mengenai rancangan awal RKP tahun 2024. Kemudian dari Kemendagri yang akan menyampaikan materi mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada tahun 2024. Selanjutnya rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disampaikan oleh narasumber dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Dan mengenai arah-arah kebijakan dan juga pokok-pokok pikiran DPRD tentu akan disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Dan terakhir, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang akan hadir secara Zoom, Dr. Andes Herman Suryatman yang akan memaparkan mengenai urgensi peningkatan SDM dan digitalisasi terhadap percepatan daerah. Ya, pemirsa SMTV masih bertempat di Gedung Negara, tepatnya dalam kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024. Bersama saya sekarang sudah ada Bupati Sumedang, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir, STMM. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak, kaitan dengan Musrenbang RKPD hari ini kan luar biasa, ini temanya begitu ya, SDM, digital ekonomi yang unggul, daya saing daerah punjul nih. Boleh tahu nih Pak, kaitan juga dengan tema Musrenbang RKPD dengan program strategis nanti di 2020. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, kerja keras, kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Sumedang untuk mewujudkan pembangunan di Sumedang. Menurut Sumedang Simpati, alhamdulillah telah berjalan dengan baik, telah menghasilkan capaian-capaian kerja yang terbaik, bahkan meningkat. Dan hari ini kita sedang menyusun dan menyempurnakan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024. Apa yang menjadi acuannya? Acuannya adalah Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Jadi tahun 2024 ini penjabaran pertama dari RPD, Rencana Pembangunan Daerah yang telah kami bahas dengan DPRD tahun 2024-2026. Yang kedua, acuannya kita harus memperhatikan RKP, Rencana Kerja Pemerintah Pusat 2024 dan rancangan awal RKPD Pemprov 2004. Itu aturan, itu acuannya. Yang kedua, pendekatan kita menyusun RKPD ini adalah tentunya pertama teknokratik, kedua adanya partisipasi masyarakat, top down dan bottom up, pendekatan partisipatif dan pendekatan politik. Kemudian samping itu dalam merencanakan pembangunan 2024 tadi tema sudah disampaikan, SDM digital ekonomi yang unggul untuk Sumedang yang punjul ini. Tentunya kami memiliki sebuah konsep prioritas kegiatan atau strategi, yaitu 4 Masagi Kalima Pancer. Bagaimana 4 Masagi ini di tahun 2024 kita pertama ada ketahanan pangan, digitalisasi industri, hilirisasi industri, dan agrobisnis. Jadi bagaimana Sumedang pangannya tahan, kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah digitalisasi ekonomi. Ekonomi harus dengan digitalisasi. Yang ketiga adalah akselerasi sebagai kabupaten pariwisata. Yang keempat adalah penurunan kemiskinan dan stunting. Itu 4 Masagi. Jadi
Mari kita sama-sama untuk melaksanakan program 4 Masagi ini, bagaimana ada ketahanan pangan, ada hilirisasi industri dan agrobisnis, yang kedua digitalisasi ekonomi, yang ketiga adalah kabupaten pariwisata untuk menggerakkan ekonomi, yang keempat penurunan kemiskinan dan stunting, itu prioritasnya. 5 pancer ini bagaimana SDM-nya berkualitas dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan pelatihan bagi SDM Kabupaten Sumedang. Itu yang ingin kami capai. Bagaimana cara mewujudkannya? Kita punya pondasinya. Untuk mewujudkan 4 Masagi Kalima Pancer ini, pondasinya pertama tentunya agama. Agama akan mengarahkan kita, akan membimbing dan mendirecting kita. Yang kedua budaya. Budaya ini akan membumi, down to earth. Seperti itu. Yang ketiga teknologi akan melangit. Iya, dan luar biasa pemirsa SMTV, seorang pemimpin yang visioner ini berprestasi memperoleh penghargaan, udah tokoh nasional banget ini ya Pak. Nah ini untuk di akhir masa jabatan kan ada masih beberapa ini Pak. Kemudian untuk menyempurnakan visi misi Sumedang Simpati yang sudah hampir 90% terwujud begitu. Apalagi Pak yang mau di-push ini di beberapa bulan terakhir Bapak? Tentu yang saya push tadi, yang pertama kemiskinan harus cepat turun dan stunting. Harus new zero stunting. Yang kedua tentunya infrastruktur akan kami percepat penuntasannya, terutama untuk jalan-jalan. Yang ketiga pencipta lapangan pekerjaan. Bagaimana kita dengan industrialisasi bisa menciptakan banyak kesempatan untuk lapangan pekerjaan. Yang keempat UMKM bisa tumbuh. Penguatan UMKM dibantu akses modalnya, akses pasarnya, akses kelembagaan dan sebagainya. Lebih dari itu tentunya fasilitas pendidikan dan kesehatan harus lebih merata lagi. Dan di akhir periode ini saya mengajak kepada seluruh ASN kami untuk mengerahkan segenap kemampuannya, tenaganya, pikirannya untuk mencapai target yang tadi ditetapkan di 2023 ini. Target kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya, dan mengajak masyarakat ayo sama-sama untuk membangun Sumedang ke arah yang lebih baik lagi, karena pembangunan bisa berhasil apabila kita kompak, kolaborasi, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahnya. Ya, pemirsa SMTV masih bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Tepatnya hari ini diselenggarakan kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024. Bersama saya sekarang sudah ada Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Ibu Hajah Tuti Ruswati. Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Dan kaitan dengan tema nih Bu, sumber daya manusia, digital ekonomi unggul untuk daya saing daerah yang punjul. Ini kenapa Bu alasan pengambilan temanya ini? Ya. Alasan pengambilan tema RKPD 2024, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan Pak Bupati bahwa kita sudah masuk ke era Society 5.0, di mana sumber daya manusia ini menjadi motor penggerak. Semakin tinggi, bagaimanapun tingginya IoT, Internet of Things, aplikasi yang sudah banyak di Kabupaten Sumedang itu hanya salah satu tools atau alat saja ya. Tetapi bagaimana mengaplikasikan aplikasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat, maka kuncinya ada di sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ini tidak hanya pemerintahan saja, tetapi seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari akademisi, bisnis, community, government, dan media itu juga sama-sama bergerak untuk mengoptimalkan ini. Seperti tadi dicontohkan Wakepo ya, kita Sumedang sudah punya Wakepo dan ini satu-satunya di Indonesia yang punya Wakepo. Bahkan tadi di Australia juga, di dunia juga ya, sangat excited terhadap itu. Tapi bagaimana pemanfaatan aplikasi ini, platform ini perlu dibangun literasi digital SDM masyarakat. Kemudian literasi digital SDM government. Makanya diperlukan reformasi birokrasi dan transformasi mindset dari seluruh manusia yang ada di Kabupaten Sumedang. Iya. Kemudian Bu tanggapannya nih sebelum nanti ke RKPD 2024, ini kan tahun 2023 di akhir masa jabatan Bapak Bupati kaitan dengan realisasi dari visi misi Sumedang Simpati nih. Ya, realisasi visi misi Sumedang Simpati tadi sudah disampaikan, intinya adalah visi misi itu Sumedang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif. Itu sudah kita petakan bagaimana untuk sejahteranya dilihat dari indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia kita realisasinya mencapai target ya.
Sekarang dari 72 menjadi 73 dan pertumbuhannya pun paling cepat ya di Jawa Barat. Kemudian untuk penurunan kemiskinan ini yang tadinya 10,71 sekarang 10,14, ini menunjukkan adanya penurunan walaupun belum optimal. Tentunya effort kita masih panjang, effort kita masih berat karena target kita di 2023 adalah ingin turun 2 digit sebetulnya sampai dengan 8 ataupun 9. Nah, ini sedang kita perjuangkan di 2023 ini. Itu sejahtera. Kemudian agamis tentunya capaiannya sangat luar biasa ya. Agamis dengan MLO dan sebagainya, taklim aparatur dan sebagainya ini sekitar 90%. Kemudian maju infrastruktur kita di sekitar 88% sudah tercapai walaupun masih banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat dan itu kita gempur tahun ini. Nah, kemudian profesional sudah jelas reformasi birokrasi kita, RB kita nomor 1 di Indonesia. Kemudian sakit kita juga 3 dari Provinsi Jawa Barat dan penghargaan lainnya sekitar 98 penghargaan telah kita 98 penghargaan telah kita raih, baik itu dari seluruh sektor. Iya. Kemudian ini Bu untuk RKPD tahun 2024 ada beberapa target juga indikator makro capaiannya Bu. Kalau 2024 tentunya kita tidak terlepas dari realisasi tahun ini. Sehingga akan kita realisasikan 2023, maka 2024 dengan hitungan-hitungan statistik yang memang sudah ada hitungannya, maka akan kita capai ingin lebih dari saat ini. IPM kita akan lebih ditingkatkan sampai 74 atau 75, kemudian indeks angka kemiskinan kita ingin di 7%, kemudian pengangguran sekarang sudah 7% sampai kita pengen 5 sampai 6%, kemudian indeks Gini akan kita turunkan lagi gitu. Itu saja. Laju pertumbuhan ekonomi juga. Ya, mungkin terakhir nih Bu untuk kaitan tanggapannya untuk program strategis 4 Masagi 5 Pancer. Nah, 4 Masagi ke 5 Pancer ini kan tadi ya bahwa kita karena ekonomi geopolitik kita, maka kita pertama harus ketahanan pangan dan ketahanan hilirisasi agrobisnis dan industri. Nah, ketahanan pangan ini tadi disampaikan juga bahwa dalam posisi dunia yang saat ini maka kita terancam terhadap krisis pangan. Oleh karena itu bagaimana pemerintah daerah bertahan dengan swasembadanya lah, kalau dulu istilahnya swasembada pangan ya. Sekarang ketahanan pangan harus kita tingkatkan gitu. Kemudian hilirisasi industri tadi untuk menilaikan value added sehingga meningkatkan nilai tukar petani ya, yang sekarang hanya untuk Provinsi Jawa Barat di 101 gitu. Inginnya kan naik sampai 105 atau 104. Nah, itu. Kemudian untuk digitalisasi ekonomi, kita tahu bahwa sekarang era digitalisasi yang tentunya digitalisasi ini di Kabupaten Sumedang sesuai dengan hasil penelitian sebetulnya 90% masyarakat Sumedang sudah menggunakan digitalisasi. Tapi bagaimana digitalisasi ini berdampak terhadap pendapatan masyarakat itu PR kita. Maka digitalisasi ekonomi dan literasi digital menjadi prioritas di 4 Masagi tersebut. Kemudian bagaimana pendidikan dan SDM juga untuk pancernya ya. Pendidikan SDM tadi sudah disampaikan bagaimana SDM ini menjadi motor penggerak dari semua prioritas ini. Terima kasih Bu atas perbincangannya dan pemirsa SMTV, demikian perbincangan saya dengan Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang Ibu Hajah Tuti Ruswati. Semoga apapun tema yang diusung pada kali ini dapat terrealisasi dan visi misi Sumedang Simpati memang terwujud di tahun 2023 untuk benar-benar kemajuan untuk Kabupaten Sumedang. Ya, pemirsa SMTV masih bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, tepatnya dalam kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024. Bersama saya sekarang sudah ada Wakil Ketua DPRD Bapak Jajang Heriana. Pak Jajang, apa kabar Pak? Siap. Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Bapak boleh menanggapi nih untuk kegiatan hari ini Musrenbang 2024 dengan tema yang luar biasa ini, sumber daya manusia, digital ekonomi unggul untuk daya saing daerah yang tinggi. Siap. Alhamdulillah hari ini kita laksanakan rangkaian perencanaan pembangunan untuk tahun 2024
bagaimana nanti tadinya masyarakat mengusulkan dari dusun ke desa, ke kecamatan, masuk ke seluruh OPD. Nah, endingnya di sini. Jadi bagaimana kita merencanakan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang di Musrenbang ini. Temanya luar biasa, bagaimana sumber daya manusia Kabupaten Sumedang ini harus unggul, harus bagus, ditunjang dengan kekinian digitalisasi ekonomi yang ujung-ujungnya tentu bagaimana seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bisa berdaya saing setidaknya di tingkat Jawa Barat. Walaupun secara umum, secara khusus kita sudah ketahui bersama bahwa bagaimana prestasi di tingkat provinsi, bagaimana prestasi di tingkat nasional terkait dengan hal-hal yang hari ini pemerintahan Sumedang Simpati jalankan. Iya, ini kaitan dengan 2023 ini Pak menuju akhir masa jabatan realisasi dari visi misi Sumedang Simpati ini. Kalau dari DPRD sendiri menanggapinya sejauh ini bagaimana Pak? Siap. Terkait dengan target indikator kinerja utama yang ditargetkan oleh Sumedang Simpati di tahun terakhir ini, mudah-mudahan bisa tercapai walaupun ada beberapa tadi disampaikan Pak Bupati bahwa bagaimana angka kemiskinan masih di bawah provinsi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak jauh ini sekitar 6 bulan lagi bisa di 9, sekian walaupun hari ini kenyataannya masih 10,14. Tetapi tadi disampaikan juga bahwa bagaimana cross cutting yang dilakukan atau crossfire kalau Ibu Kepala Bapeda menyampaikan bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan ini. Semua stakeholder bergerak untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga salah satu yang menjadi target di Sumedang Simpati terkait dengan angka kemiskinan ini bisa turun dan tentunya lebih bagus dari Jawa Barat. Iya. Kemudian untuk program strategis nih Pak untuk RKPD 2024 ini kan 4 Masagi Kalima Pancer nih. Kalau dari DPRD menanggapi isu-isu strategis yang tentunya tantangan nih Pak untuk tahun kedepannya seperti apa? Ya. Tantangan yang akan kita hadapi ke depan adalah bagaimana masyarakat bisa memahami 4 Kalima Pancer tadi, salah satunya digitalisasi. Nah, kenapa demikian? Karena memang hari ini tidak semua masyarakat Kabupaten Sumedang melek informasi, melek TIK ya, teknologi informatika dan komputer. Nah, tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan, memudahkan pelayanan, tidak harus diingkik gitu lah. Katakanlah dari Surian harus datang ke Sumedang, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi itu bisa menjadi pelayanan yang prima dari pemerintah, tetapi jangan lupa pemerintahnya juga menyediakan layanan lebih mudah dimanapun kita bisa dilayani sehingga keunggulan tadi bisa berdaya saing untuk keseluruhan setidaknya di level Jawa Barat. Terakhir harapan kami di DPRD karena RKPD 2024 ini kita rencanakan di tahun ini, tentunya akhir tahun saja sudah PJ ya, Bupati Sumedang sudah PJ, sehingga harapan kami bagaimana kita semua berkomitmen melanjutkan kesinambungan Sumedang Simpati ini di RPD 2024-2026. Nah, tahun pertama di RPD 2024-2026 ini RKPD-nya sudah kita sepakati tadi untuk tahun pertama 2024. Nah, bagaimana kita berkomitmen nanti pejabat yang datang yang menggantikan Pak Bupati juga berkomitmen sehingga ada usulan yang bagus tadi dari Pak Inspektur bahwa kalaulah RPD 2024-2026 ini tidak diperdakan tetapi hanya instruksi Mendagri untuk diperbubkan, bagaimana nanti penyelenggara pemerintah Pemda dengan DPRD saling terbuka perencanaan yang akan kita lakukan di tahun 2024 yang ujung-ujungnya tentu kita wujudkan kemanfaatan kesejahteraan masyarakat seluruh Kabupaten Sumedang. Demikian. Terima kasih. Siap. Ya, demikian pemirsa SMTV perbincangan saya dengan Wakil Ketua DPRD Pak Jajang Heriana. Semoga apa yang dihasilkan output dari Musrenbang Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini dapat terwujud dan tentunya dibutuhkan kolaborasi dan juga sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Demikian saya Pipit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.